Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk semuanya. Selamat datang di presentasi online mata kuliah pengantar pendidikan kejuruan. Materi Singapura oleh kelompok 6. Saya sendiri atas nama Sarepa Maulani Tasya, NIM 2002 0950 2069 dari jurusan Teknik Informatika dan Komputer Universitas Negeri Makassar, kelas PTKC. Saya akan berperan sebagai moderator untuk memandu acara ini agar berjalan dengan lancar. Dipersilakan untuk teman saya untuk membacakan materinya. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Caramaka dari kelas PTKIC Universitas Negeri Makassar, jurusan Teknik Informatika dan Komputer. Saya dari kelompok 6 yaitu Singapura akan menjelaskan sistem pendidikan di Singapura. Sistem pendidikan di Singapura. Dunia mengenal Singapura sebagai salah satu negara anggota Four Tigers of Asia. Pertumbuhan negara ini sangat cepat, khususnya dalam perekonomian, perdagangan, dan industri. Selain sebagai salah satu pusat keuangan terpenting Asia dan pusat penyulingan dan distribusi minyak utama dunia, Singapura juga merupakan pemasok utama komponen elektronik dan pemimpin dalam bidang pembuatan dan reparasi kapal. Negara yang pernah melarang penjualan dan konsumsi permen karet ini memiliki lebih dari 1.130 bank. Negara tetangga Indonesia ini adalah sebuah negara kota yang luasnya hanya sekitar 700 km. Meskipun ukurannya termasuk mini, Singapura terletak di lokasi yang sangat strategis di salah satu titik persilangan dunia. Hal ini juga yang menjadikan sebagai pelabuhan tersibuk di dunia dengan lebih dari 600 jalur pelayaran. Pesatnya perkembangan dan pertumbuhan ekonomi negara yang memiliki simbol singa Demerlion ini menjadikan sebagai satu-satunya negara maju di kawasan Asia Tenggara. Jenjang sekolah. Tahun ajaran dibagi menjadi 2 semester. Semester pertama dimulai pada awal Januari dan berakhir pada bulan Mei. Sedangkan semester kedua dimulai pada bulan Juli dan berakhir pada bulan November. Tingkat atau kelas usia rata-rata sekolah. Pertama, prasekolah, kelompok bermain 3-4 tahun. Taman kanak-kanak 4-6 tahun. Sekolah dasar pertama 6-7 tahun. Dasar 2 7-8 tahun. Dasar 3 8-9 tahun. Dasar 4 9-10 tahun. Dasar 5 10-11 tahun. Dasar 6 11-12 tahun. Sekolah menengah. Menengah pertama 12-13 tahun. Menengah 2 13-14 tahun. Menengah 3 14-15 tahun. Menengah 4 15-16 tahun. Menengah 5 16-17 tahun. Pasca sekolah menempuh program tinggi atau universitas itu bervariasi. Target taman kanak-kanak. Singapura bagi setiap orang tua yang memiliki anak usia 4 tahun sudah diharuskan didaftarkan ke sekolah TK atau kindergarten. Nah, dalam masa ini anak-anak akan menempuh pendidikan selama 3 tahun. Program pendidikan 3 tahun ini terdiri dari nursery, kindergarten 1 dan 2. Anak-anak akan menempuh waktu belajar selama 5 hari dalam seminggu dengan durasi belajar antara 3-4 jam per harinya. Sekolah dasar dan menengah. Secara umum, lamanya pendidikan dasar di negara Singapura sama dengan di Indonesia yaitu 6 tahun.
terdiri dari program dasar selama 4 tahun dan diikuti oleh program orientasi selama 2 tahun. Pada tahun ke-6, pelajar akan mengikuti ujian atau disingkat PSLE, Primary School Leaving Examination. Kurikulum yang diajarkan lebih memfokuskan pada pengajaran bahasa Inggris, bahasa ibu seperti Cina, Melayu, atau Tamil, serta pelajaran matematika, pengetahuan alam, musik, seni rupa dan kerajinan tangan, olahraga, dan pendidikan sosial. Setelah lulus ujian PSLE, pelajar meneruskan ke sekolah menengah atau kurikulum level selama 4 tahun atau N level selama 5 tahun sesuai dengan kemampuan individu. Kurikulum ini mencakup bahasa Inggris, bahasa ibu seperti Cina, Melayu, atau Tamil, serta pelajaran matematika, sains, dan humanitis. Pada tahun ketiga, pelajar dapat memilih untuk mengambil kelas kesenian, sains, ilmu tata niaga, atau jurusan teknik. Ujian akhir yaitu Singapore Cambridge General Certificate of Education Ordinary GCE level atau normal GCE level. Melalui kurikulum ini, pelajar dilatih dan diajarkan untuk berpikir kritis. Itulah materi dari saya. Selanjutnya saya akan menyerahkan kepada rekan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Wahyu Afranitas akan melanjutkan pemaparan materi Secondary Education SMP plus SMA. Nah, saat memasuki tahap ini terbagi 3 kelas di jenjang secondary school, antara lain express, normal academic, dan normal technical. Kelas express diperuntukkan bagi siswa yang pintar. Khusus bagi anak-anak kelas express, mereka bisa menyelesaikan secondary school selama 4 tahun dengan syarat mereka harus lulus dalam ujian O-Level Test Singapura. Kelas normal akademik. Sebelum mereka masuk ke kelas 5, pada tahun keempat harus melewati ujian nasional N-Level Test sebagai syarat untuk naik kelas. Setelah mereka melewati kelas 5, ada ujian nasional lain yang namanya O-Level Test. Kelas normal teknikal. Jika di Indonesia, kelas ini bisa disamakan dengan SMK. Jadi setelah mereka lulus secondary school, mereka bisa melanjutkan pendidikan kembali ke jenjang Institute of Technical Education selama 2 tahun, atau sekolah lanjutan untuk mereka yang mau melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, politeknik, untuk mendapatkan diploma atau langsung kerja. O-Level Test adalah kependekan dari Ordinary Level Test. O-Level Test itu nama UN untuk secondary school. Hal lainnya yang perlu kamu ketahui bahwa di Singapura, ujian nasional tidak dijadikan sebagai patokan kelulusan siswa. Tapi meskipun seperti itu, para siswa juga harus mendapatkan hasil yang baik. Tujuan kurikulum yang berbeda tersebut bertujuan untuk meningkatkan kemampuan belajar dan juga minat dari para siswa guna mendapatkan skill yang bisa digunakan pada saat masuk ke dunia kerja. Di masa akhir program pendidikan, yaitu tahun ke-5, para siswa kembali harus menjalankan ujian nasional, baik itu GCE O-Level untuk Special atau Express Course, ataupun GCE N-Level untuk Normal atau Technical Course. Bagi siswa yang mendapatkan nilai yang baik pada ujian GCE N-Level, mereka bisa melanjutkan ke tahun ke-5 untuk mengambil ujian GCE O-Level. Sekolah internasional. Sekolah dengan sistem pendidikan asing yang memakai kurikulum negara asal masing-masing haruslah terdaftar di Departemen Pendidikan atau Ministry of Education atau MOE Singapura. Kriteria penerimaan berbeda-beda setiap sekolah, meliputi kewarganegaraan dan kecakapan berbahasa.
Sistem sekolah di Singapura memang beda, tapi sebenarnya tidak terlalu rumit jika tahu tingkatannya. Berikut tingkatan yang perlu kamu ketahui, yaitu yang pertama primary school atau sekolah dasar sampai kelas 6, secondary school yaitu SMP sampai kelas 10 atau 4 tahun, junior college SMA sampai kelas 12 atau 2 tahun, politeknik sama halnya dengan SMK jika di Indonesia, di mana pendidikan ini dirancang untuk membuat siswa agar mampu langsung bekerja setelah lulus. Di Singapura, program ini dibentuk dengan tujuan melatih para profesional level menengah untuk mendukung dan membantu perekonomian dan kemajuan teknologi di Singapura. Para siswa diajarkan dengan kebutuhan dan minat yang ia minati untuk nantinya dijadikan sebagai profesi. Total ada 5 politeknik di Singapura saat ini. Semuanya menawarkan program diploma lokal dengan berbagai jurusan seperti engineering, business studies, info communication, dan mass communication. Sekolah teknik mesin di Singapura dan bagi siswa yang mendapatkan nilai cukup tinggi pada tahun ketiga, mereka memiliki pilihan untuk melanjutkan jenjang pendidikan mereka ke tahap universitas guna mendapatkan gelar sarjana. PE atau Institute of Technical Education dan Politeknik. Untuk pelajar yang telah menyelesaikan ujian GCE O-Level atau GCE N-Level, pelajar memiliki pilihan lain selain masuk ke GC yang diantaranya adalah ITE dan Politeknik. Keduanya memiliki durasi belajar selama 3 tahun pada tingkat diploma. Yang membedakan adalah persyaratan untuk mendaftar. Politeknik memiliki persyaratan masuk yang lebih tinggi dibandingkan ITE. Kebanyakan pelajar Indonesia mendaftar ke Politeknik dibandingkan ke ITE. ITE menawarkan program pelatihan dan magang bagi lulusan sekolah menengah dan pekerja yang ingin mendapatkan ilmu tambahan. Program ini adalah pilihan ideal untuk pengembangan keahlian teknik dan memperdalam ilmu dalam sektor industri. Sama halnya dengan ITE, Politeknik juga menawarkan program pelatihan dan pendidikan praktek. Pilihan mata kuliah yang tersedia juga sangat luas seperti akuntansi, bisnis, e-commerce, teknik mesin, komunikasi NASA, desain, informasi dan komunikasi, optometri, guru taman kanak-kanak, film dan media komunikasi, precision engineering, dan teknologi otomotif. Singapura memiliki 5 politeknik, yaitu Nanyang Politeknik, Ngee Ann Politeknik, Republik Politeknik, Singapura Politeknik, dan Temasek Politeknik. Pada tahun 2009, Singapore Institute of Technology atau SIT dibentuk untuk menjembatani lulusan diploma di Politeknik untuk mengambil program lanjutan Bachelor Degree. SIT berpartner dengan banyak universitas ternama luar negeri di USA, UK, dan Australia. Biaya pendidikan Politeknik berkisar sekitar $15.000 Singapura sampai $20.000 Singapura per tahun. Sekian dari saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurfiana Agustina dengan NIM 2002 095 00025. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan materi dari Saudari Nurwahyu Aftaning Tias. Pre-University Education atau pendidikan pra-universitas. Kemudian lanjut ke pendidikan pra-universitas dalam waktu 2 tahun. Tujuan adanya program ini adalah untuk mempersiapkan para siswa untuk menempuh ujian GCE A-Levels. Tergantung dari jurusan yang mereka tempuh dan nilai akhir. Para siswa yang lulus bisa melanjutkan pendidikan mereka ke level universitas di universitas lokal Singapura. Karena memang program ini hanya diperuntukkan bagi mereka yang ingin melanjutkan pendidikan ke salah satu dari 3 universitas lokal di Singapura, yaitu NTU, NUS, dan SMU.
pra-universitas atau junior college. Setelah menyelesaikan ujian GCE O-Level untuk mempersiapkan diri memasuki kurikulum universitas, pelajar dapat memilih mendaftar ke pra-universitas atau junior college atau langsung ke IT, Institutes of Technical Education atau Politeknik. Pra-universitas atau yang lebih dikenal dengan sebutan junior college atau disingkat JC ini berdurasi 2 tahun. Kurikulum terdiri dari 2 pelajaran wajib, yaitu general paper dan salah satu dari bahasa ibu, yaitu Cina, Melayu atau Tamil, serta maksimum 4 pelajaran dari tingkat A-level. Selesai dari JC, pelajar akan memperoleh Singapore Cambridge General Certificate of Education Advanced atau GCE A-level dan dapat melanjutkan ke tahun pertama universitas di Singapura. Di tingkat A-level ini, para pemurid akan belajar subjek-subjek studi dari bidang humanities and the arts, language and mathematics, dan science. Subjek-subjek studi ini dibagi menjadi 3 level, H-1, H-2, dan H-3 berdasarkan tingkat kesulitannya. Universitas Negeri Singapura sebagai pusat pendidikan tersier menawarkan kesempatan belajar berbeda. Karena didukung oleh fasilitas pendidikan dan teknologi yang canggih, pendidikan tersier di Singapura mempunyai dedikasi untuk mempersiapkan para pelajar dalam menghadapi masa depan mereka. Di Singapura saat ini terdapat 3 universitas negeri besar yang menawarkan program bachelor, master hingga PhD dengan syarat penerimaan yang sangat kompetitif dan juga beasiswa dengan kontrak kerja setelah. Ketiga universitas tersebut adalah National University of Singapore (NUS), Nanyang Technology University atau NTU, dan Singapore Management University atau SMU. Selain ketiga universitas di atas, pemerintah Singapura juga membuka beberapa lembaga pendidikan baru, yang diantaranya adalah UNISIM, Singapore Institute of Technology atau SIT, untuk melanjutkan pelajar politeknik, Singapore University of Technology and Design SUTD, Yale NUS Liberal Arts College YNC, dan Lee Kong Chian School of Medicine LCKSOM di MTU. Untuk penerima beasiswa atau tuition grant, setelah lulus pelajar diharuskan untuk bekerja di perusahaan Singapura selama kurang lebih 3 tahun tergantung dari kontrak kerja masing-masing individu. Biaya kuliah rata-rata di Universitas Negeri Singapura sekitar $15, $18 per tahun termasuk tuition grant, sedangkan $24 sampai dengan $26 per tahun atau non-tuition grant. Institusi swasta atau Private Education Institute (PI) atau PEI. Di samping universitas-universitas negeri yang telah disebutkan, Anda mempunyai banyak sekali pilihan institusi-institusi swasta terkemuka lainnya, dan juga universitas internasional yang dibuka di Singapura. Program yang ditawarkan mulai dari sertifikat, diploma, bachelor degree, hingga postgraduate degree. Semua institusi swasta bekerja sama dengan universitas asing di mancanegara, seperti Amerika Serikat, Australia, dan Inggris. Oleh karena itu, melalui institusi swasta di Singapura ini, para pelajar mendapatkan kualifikasi dari universitas asing dengan biaya hidup lebih terjangkau dan lingkungan yang mendukung. Selain itu, sekolah kejuruan yang menawarkan sejumlah kursus pun dapat menjadi pilihan, mulai dari desain baju permata atau jewelry hingga kursus bahasa asing. Itulah penjelasan dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Beginilah hasil presentasi oleh kelompok kami, yaitu kelompok 6 materi Singapura. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.